Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1379. Mereka datang. Tiba-tiba, Lintian yang sedari tadi duduk di sana, angkat bicara. Pada saat itu juga, sebuah aura yang kuat turun dan menyelimuti gua tersebut, membuat semua penguasa Dao sejati merasakan tekanan pada tingkat kultivasi mereka. Setengah abadi. Mungkinkah Luoxiu sudah menjadi setengah abadi? Para penguasa Dao sejati serentak berdiri. Kemudian, dua sosok muncul di hadapan mereka, yang tidak lain adalah Dewi Yunxuan dan Luoxiu, adik seperguruan Yunxuan. Pandangan mereka pertama kali tertuju pada Dewi Yunxuan, karena aura kuat setingkat setengah abadi itu terpancar dari dirinya. Adik seperguruan, kau sudah menjadi setengah abadi. Wajah Yuzu dan Huangzu tampak rumit. Adik seperguruan mereka yang selama bertahun-tahun tingkat kultivasinya tidak pernah menonjol kini telah menjadi setengah abadi, sementara mereka masih berada di tingkat penguasa Dao sejati. Bahkan setelah kehilangan harta karun asal mereka, kekuatan mereka justru menurun dari sebelumnya. Penguasa Dao sejati Nagayin tetap diam, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Hatinya telah hancur, dan jika bukan karena sisa tekad terakhirnya, ia mungkin sudah menjadi raga tanpa jiwa. Selamat, adik seperguruan Yunxuan. Penguasa Dao sejati Tianwei terlihat lebih lapang dada. Ia tahu bahwa adik seperguruannya ini telah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk melatih sebuah teknik khusus. Setiap kali kultivasinya mencapai tingkat tertentu, kekuatannya akan merosot dan ia akan berubah menjadi seorang gadis kecil. Proses ini berulang terus-menerus, dan tingkat tertinggi yang pernah ia capai hanyalah ranah penguasa Dao. Kini, kultivasinya tidak lagi merosot, malah meningkat pesat, dan dengan mudahnya ia telah menjadi setengah abadi. Pada saat yang sama, pandangan semua orang beralih pada Luoxiu. Dibandingkan dengan aura setengah abadi yang kuat dan jelas dari Yunxuan, keberadaan Luoxiu justru mudah terabaikan. Seluruh auranya tersimpan di dalam, sampai-sampai orang lain tidak bisa melihat tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Justru karena penampilannya yang tidak mencolok dan tidak terbaca inilah yang membuatnya terasa lebih tak terduga, bagaikan langit berbintang yang tak bertepi. Penguasa Sura, penguasa Dao sejati Tianwei menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat kepada Luoxiu. Teringat saat dulu Luoxiu masih seorang tokoh kecil yang tidak berarti, ia pernah datang ke alam abadi Tianwei miliknya untuk melewati rintangan, dan bahkan hampir menjadi muridnya. Hanya dalam beberapa tahun, tokoh kecil yang dulu tidak mencolok itu kini telah menjadi seorang ahli yang setara dengannya, bahkan mungkin lebih kuat. Rekan Daois Tianwei, Luoxiu juga membalas dengan menangkupkan tangannya. Di antara para penguasa Dao sejati dari tiga alam, meskipun Tianwei juga memiliki kepentingan pribadi, ia bisa dibilang sebagai orang yang cukup lurus dan jarang memainkan intrik licik. Penguasa Sura, Yuzu dan Huangzu juga maju dan menangkupkan tangan mereka dengan sikap yang sangat sopan. Meskipun tidak akrab dengan kedua penguasa Dao sejati ini, Luoxiu tetap membalas sapaan ramah mereka dengan gestur yang sama. Penguasa Dao sejati Nagayin duduk tak bergerak, tatapannya beralih ke arah Luoxiu. Ketika mata mereka bertemu, alis Luoxiu tanpa sadar berkerut. Ia menyadari bahwa seluruh pribadi penguasa Dao sejati Nagayin telah berubah total. Dulu, ia adalah sosok yang penuh dengan keangkuhan, memberikan kesan superioritas yang tinggi di atas semua makhluk. Namun, saat ini, matanya kosong tanpa cahaya, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Bisakah kau membantuku membunuh si binatang Sueyu Wuji itu? Tiba-tiba, penguasa Dao sejati Nagayin menatap Luoxiu dan mengirimkan pesan melalui kesadaran spiritualnya. Pada saat yang sama, Luoxiu merasakan sebuah informasi terkirim dari kesadaran spiritual penguasa Dao sejati Nagayin, yang menayangkan kembali adegan saat ia dilecehkan, dinodai, dan dipermalukan di aula utama. Jika hal seperti ini terjadi pada orang biasa, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya karena takut diketahui orang lain. Tetapi penguasa Dao sejati Nagayin tidak melakukannya, ia justru tanpa ragu memberitahukan hal itu pada Luoxiu. Dia benar-benar seekor binatang. Meskipun tidak mengalaminya secara langsung, gambaran itu cukup untuk membuat Luoxiu merasakan kemarahan yang mendalam. Perbuatan Sueyu Wuji sudah benar-benar melampaui batas prinsip apapun. Menyebutnya binatang adalah sebuah penghinaan bagi kata binatang itu sendiri. Aku pasti akan membunuhnya. Niat membunuh yang dingin berkobar di hati Luoxiu. Jika Sueyu Wuji dibiarkan terus seperti ini, ia pasti akan menjadi bencana bagi miliaran makhluk hidup. Penguasa Sura, kami, penguasa Dao sejati Tianwei baru saja akan berbicara, tetapi Luoxiu langsung memotongnya. Aku sudah mengerti maksud kedatangan kalian. Aku bisa menghilangkan segel kutukan di jiwa kalian,
tetapi pada saat yang sama, aku akan menanamkan segel baru di jiwa kalian. Aku tidak ingin ada insiden tak terduga apapun saat pertarungan terakhir melawan Sue Yu Wuji. Mendengar hal ini, raut wajah beberapa penguasa Dao sejati menjadi sedikit tidak enak. Mereka datang mencari Luo Xiu untuk menghilangkan segel kutukan, tetapi jika seperti yang dikatakan Luo Xiu, bukankah ini berarti mereka hanya lepas dari kendali Sue Yu Wuji untuk kemudian jatuh ke dalam kendali Luo Xiu? Menurutku apa yang dikatakan penguasa Sura sangat masuk akal. Penguasa Dao sejati Tianwei justru setuju tanpa ragu sedikit pun. Bagaimanapun, jika ada satu mata-mata di antara mereka yang tiba-tiba berkhianat saat pertarungan terakhir melawan Sue Yu Wuji, hal itu bisa menyebabkan kematian bagi mereka semua. Dengan persetujuan dari penguasa Dao sejati Tianwei, Yusu dan Huangzu pun tahu bahwa mereka tidak punya pilihan selain setuju. Paling tidak, berada di bawah segel kutukan Luo Xiu pasti jauh lebih baik daripada dikendalikan oleh si abnormal Sue Yu Wuji. Segel kutukan jiwa tingkat abadi mungkin tidak bisa diatasi oleh orang lain, tetapi bagi Luo Xiu yang memiliki teknik segel roh abadi tertinggi, itu hanyalah masalah sepele. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, Luo Xiu telah menghilangkan segel kutukan jiwa dari tubuh penguasa Dao sejati Tianwei dan yang lainnya. Perasaan lega seketika menyelimuti hati mereka, membuat ekspresi beberapa penguasa Dao sejati itu sangat gembira. Luo Xiu juga menanamkan segel kutukan di dalam lautan kesadaran mereka, tetapi segel yang ia pasang tidak sekejam milik Sue Yu Wuji. Ia tidak akan mengendalikan tindakan mereka. Segel itu hanya akan aktif secara otomatis dan menghancurkan lautan kesadaran mereka jika mereka berniat untuk mencelakainya. Setelah segel kutukan jiwa dihilangkan, cara pandang para penguasa Dao sejati terhadap Luo Xiu menjadi berbeda. Bukan hanya karena hidup dan mati mereka kini berada di tangan Luo Xiu, tetapi lebih karena rasa hormat dan gentar. Sebelumnya, meskipun Luo Xiu memiliki kekuatan yang setara dengan penguasa Dao sejati, bahkan bisa membunuh mereka dengan pedang pemenggal dewa, bagi para Daois kuno yang telah hidup lama ini, ia tetaplah seorang junior dengan keberuntungan yang luar biasa. Tetapi sekarang, mereka tidak lagi memandang Luo Xiu sebagai bintang yang sedang naik daun, atau sebagai sosok yang setara dengan mereka. Mereka memandangnya sebagai eksistensi yang berada di atas para penguasa Dao sejati. Kita langsung serang begitu saja. Semua orang duduk di sekitar meja batu di dalam gua. Dewi Yunxuan menjadi yang pertama memecah suasana hening. Langsung menyerang sekarang. Bukankah itu terlalu gegabah? Mata penguasa Dao sejati Huangzu membelalak. Meskipun di antara mereka sudah ada 2,5 abadi, tetapi pada tingkat manusia abadi setengah langkah yang sama pun, kekuatan bisa sangat berbeda jauh. Ia telah merasakan sendiri aura mengerikan dari Sue Yu Wuji. Baik Yunxuan yang baru saja menerobos ke tingkat setengah abadi, maupun Lintian yang selalu misterius, keduanya masih jauh di bawah Sue Yu Wuji. Gegabah. Aku rasa tidak, ucap Luo Xiu dengan datar. Penguasa Sura, jujur saja, kami semua telah merasakan sendiri betapa kuatnya Sue Yu Wuji. Bahkan kakak seperguruan Tianwei tidak sanggup menahan 3 jurusnya, dan penguasa Dao sejati seperti kami bisa terbunuh dalam 1 jurus. Menurutku, sebaiknya kita tidak terlalu gegabah, kata penguasa Dao sejati Yuzu sambil mengerutkan kening. Jika ada jalan untuk hidup, tidak ada yang mau mati sia-sia. Meskipun sekarang mereka bertujuh, pihak Sue Yu Wuji juga memiliki beberapa penguasa Dao sejati, seperti penguasa Dao sejati Hongzu, dan 3 tetua Daois dari keluarga Ji. Adapun tingkat penguasa Dao, jumlahnya lebih banyak lagi. Di bawah kendali segel kutukan jiwa, jika para ahli tingkat penguasa Dao itu bertarung mati-matian, bahkan penguasa Dao sejati pun harus menghindar untuk sementara. Yusu benar, meskipun memalukan untuk diakui, aku harus mengakui bahwa aku tidak bisa menahan 3 jurus dari Sue Yu Wuji. Dia terlalu mengerikan. Walaupun kau punya pedang pemenggal dewa, tingkat kultivasimu bukanlah setengah abadi, aku khawatir kau juga tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya, ujar penguasa Dao sejati Tianwei. Apa dia benar-benar sekuat itu? Selama ini, Dewi Yunxuan selalu bermeditasi bersama Luo Xiu di tanah kekacauan Istana Keabadian. Saat bertemu dengan Sue Yu Wuji, pihak lawan hanya menggunakan formasi 9 bola naga untuk memerangkap mereka, dan kedua belah pihak belum pernah benar-benar bertarung. Kini ia telah menjadi setengah abadi, dan kekuatan serta kultivasinya telah meningkat pesat. Mendengar penguasa Dao sejati Tianwei dan yang lainnya menggambarkan Sue Yu Wuji seolah tak terkalahkan, ia tentu saja merasa sedikit tidak terima. Perlu diketahui, teknik yang ia latih adalah sebuah teknik yang didapatkan secara tidak sengaja oleh Raja Abadi Yunlong. Syarat untuk melatih teknik ini sangat ketat, tetapi teknik ini merupakan metode tingkat atas yang langsung mengarah pada aturan penciptaan tertinggi. Jadi, meskipun sama-sama setengah abadi dan ia baru saja menerobos, ia merasa kekuatannya tidak akan jauh berbeda dari Sue Yu Wuji. Aku pernah bertarung dengannya sekali. Dia memang sangat mengerikan. Tiba-tiba, Lintian angkat bicara. Jika bukan karena aku memiliki sebuah teknik melarikan diri yang hebat, kemungkinan besar aku sudah mati.
Jika ucapan para penguasa Dao sejati tidak terlalu berpengaruh, maka ucapan dari Lin Tian dengan tingkat kultivasinya sebagai manusia abadi setengah langkah membuat semua orang harus meninjau kembali betapa mengerikannya lawan bernama Sue Yu Wuji ini. Sama-sama setengah abadi, jika Dewi Yun Xuan dan Lin Tian bisa disebut setengah abadi yang kuat, maka Sue Yu Wuji adalah setengah abadi yang mengerikan. Kuat dan mengerikan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Dia tidak sekuat yang kalian bayangkan. Jari-jari Luo Xiu mengetuk-ngetuk meja batu dengan ritme yang teratur. Kalian merasa Sue Yu Wuji mengerikan bukan karena tingkat kultivasinya yang begitu mengerikan, tetapi karena auranya aura jahat yang dingin dan aneh yang luar biasa iblis. Sebenarnya, jika kita mengesampingkan sifat iblis dan abnormalnya, dia hanyalah seorang raja abadi yang kekuatannya tersisa di tingkat setengah abadi. Pemahaman seorang raja abadi terhadap aturan Dao memang sangat kuat, tetapi tidak sampai pada tingkat tak terkalahkan. Terlebih lagi, karena dibatasi oleh belenggu kultivasinya, banyak aturan kuat yang dipahami oleh Raja Abadi tidak bisa ia gunakan. Jadi, menurutku Sue Yu Wuji tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Lagi pula, sudah 200 tahun berlalu. Jika kita terus menunda, begitu ia berhasil menyempurnakan jembatan keabadian, itu sama saja dengan memutus jalan kita semua untuk naik ke dunia abadi. Setelah Luo Xiu mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir terdiam. Bagi mereka, lawan yang hampir tak terkalahkan itu, bagi Luo Xiu, hanyalah sebuah batu loncatan menuju gerbang dunia abadi. Dari kata-kata Luo Xiu, mereka semua bisa merasakan kepercayaan diri yang kuat yang terpancar dari pemuda ini. Kepercayaan diri ini membuat pesonanya benar-benar mengalahkan dua setengah abadi lainnya, Yun Xuan dan Lin Tian. Bersambung.